terhormat Bapak Ibu, orang tua dan wali peserta didik kelas 6 SD Kristen 1 dan anak-anakku peserta didik kelas 6 SD Kristen 1 tahun pelajaran 2020-2021 yang Ibu kasihi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas berkat dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu walaupun secara virtual. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan kembali ucapan terima kasih kami kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan kami untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu. Tak terasa sudah 6 tahun lamanya sejak anak-anak datang ke sekolah ini. Hari berganti hari, masa demi masa pun telah berlalu. Masih teringat dengan jelas saat mereka, anak-anak ini, datang untuk pertama kalinya ke sekolah dengan baju merah putih yang masih baru, dengan kaki-kaki mereka yang masih mungil. Mereka datang ke sekolah dan menggenggam erat tangan Bapak Ibu, belum percaya atas apa yang hendak mereka dapatkan nantinya di sekolah ini. Mereka masih, tatapannya masih terlihat ragu, kurang percaya, takut-takut melihat ibu guru yang telah menyambut mereka di depan kelas. Tapi di samping itu ada juga dari anak-anak yang sudah dengan penuh percaya diri, semangat untuk memulai pelajarannya di kelas 1 ini. Bapak Ibu, kita telah melewati bersama masa-masa pertumbuhan anak-anak ini dengan berbagai kejadian yang beraneka ragam, baik suka ataupun duka telah kita jalani bersama. Suka dan bahagia kami para guru adalah apabila anak-anak dapat memahami pelajaran dengan baik, bersyukur ilmu yang telah kami berikan dapat mereka terima dan menjadi bekal bagi masa depan mereka. Tetapi apabila anak-anak mulai menunjukkan keengganannya dalam belajar, itu menjadi peringatan bagi kami. Kami akan mencari tahu apa yang menyebabkan anak-anak menjadi tidak semangat. Apakah cara mengajar kami yang membosankan yang harus kami perbaiki, atau apakah ada masalah lain yang menjadi hambatan bagi anak-anak kita ini? Hal itulah yang terus memotivasi kami, Dewan Guru, untuk terus melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang kreatif dan inovatif, menyenangkan dan tentunya mengasihkan bagi anak-anak kita semua. Bapak Ibu yang terhormat dan anak-anak yang Ibu kasihi, masa belajar kalian secara tatap muka di sekolah ternyata harus berhenti pada saat anak-anak duduk di kelas 5 semester 2. Setelah selesai mengerjakan penilaian tengah semester yang kedua, tepatnya pada tanggal 17 Maret tahun 2020. Pandemi COVID-19 yang datang secara tiba-tiba merubah segala tatanan kehidupan dan berimbas pada dunia pendidikan di Indonesia. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghentikan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah. Sejak tanggal 17 Maret tahun 2020 sampai hari ini, kegiatan belajar mengajar harus kita lewati melalui pembelajaran jarak jauh. Bukan hal yang mudah bagi kita semua. Guru
siswa, bahkan orang tua menjadi sibuk dengan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Para guru harus menyiapkan segala sesuatunya melalui daring. Kami dipaksa untuk terus belajar dan belajar dalam hal teknologi, komputerisasi, dan informatika untuk dapat menyampaikan pembelajaran kepada semua siswa. Mungkin ini merupakan salah satu sisi positif yang bisa kami ambil dari dampak pandemi ini. Kami menjadi pandai dalam hal IT. Selain itu, semua guru harus bekerja keras dan berupaya dengan penuh semangat. Jam kerja kami pun menjadi tidak terbatas. Bagi siswa, mungkin pada awalnya terasa menyenangkan karena untuk mendapat ilmu mereka tidak perlu datang ke sekolah. Tapi kemudian menjadi menjenuhkan dan membosankan karena waktu pembelajaran jarak jauh ini menjadi berkelanjutan. Bahkan anak-anak kita ini yang kelas 6 ini selama 1 tahun pelajaran penuh, yaitu tahun pelajaran 2020-2021, belum pernah merasakan nikmatnya duduk bersama di dalam satu kelas, mendengarkan Bapak Ibu guru mengajar, bercandaria pada saat istirahat di lapangan sekolah. Dan itu semua harus kita jalani. Pernah mereka datang ke sekolah, yaitu pada saat ujian bulan lalu, tapi tentu saja itu hal yang khusus, kondisi yang khusus, karena harus melalui protokoler yang ketat. Bapak Ibu di samping rasa jenuh, kuota yang tidak tercukupi, sinyal yang kekuatannya tidak selalu sama setiap hari, yang menjadi hambatan saat pembelajaran daring selama ini. Bagi orang tua, ini tentu menjadi lebih sulit lagi, karena di samping harus terus bekerja memenuhi kebutuhan hidup di masa pandemi ini, ada tugas tambahan lain yang menanti, yaitu menjadi guru bagi putra-putri Bapak Ibu di rumah. Mendampingi saat belajar, mengirim tugas melalui media sosial yang telah ditentukan oleh sekolah. Untuk ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk bantuan dan dukungan Bapak Ibu selama masa daring ini. Akhirnya, Bapak Ibu dan anak-anakku semua, pada hari ini, tanggal 15 Juni tahun 2021, setelah melalui berbagai dinamika proses pembelajaran dan perubahan-perubahan yang begitu cepat berganti selama masa pandemi ini, kami menyatakan bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor 423/1135/2021 tentang pelaksanaan ujian sekolah dan penilaian akhir tahun di masa pandemi ini, serta melalui hasil keputusan rapat kepala sekolah dan dewan guru tentang kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2021, kami putuskan semua peserta didik kelas 6 tahun 2020-2021 lulus dan berhak melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Dengan kelulusan tersebut, maka kami sebagai pihak sekolah telah menyelesaikan tanggung jawab kami sebagai pendidik di tingkat sekolah dasar dan menyerahkan kembali tanggung jawab pendidikan putra-putri Bapak Ibu ke tangan Bapak Ibu, orang tua, wali siswa. Akhir kata, kami sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya.
atas segala kesalahan yang menjadikan Bapak Ibu tidak berkenan selama proses pembelajaran mulai kelas 1 sampai kelas 6 ini. Kiranya Bapak Ibu berkenan untuk memaafkan. Dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kepercayaan Bapak Ibu kepada kami dengan memilih SD Kristen 1 Purwokerto sebagai tempat pendidikan dasar bagi putra-putri Bapak Ibu. Harapan kami, apa yang telah kami tanamkan pada putra-putri Bapak Ibu dapat terus bertumbuh. Semuanya anak-anak ini akan menjadi tunas-tunas harapan bangsa yang kuat, anak yang takut akan Tuhan dan berhasil mencapai cita-citanya. Kiranya kerjasama dengan para orang tua dapat terus terjalin dengan baik dengan ikatan kasih dari Tuhan. Demikian dari kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.